Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Amma ba'du. Sahabat kalbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Kita berikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Yaitu yang pertama adalah nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ibadah kita, baik wajib maupun sunnah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita bimbingan dalam keimanan kita. Yang terlebih adalah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, saya akan menyampaikan orang yang boleh tidak puasa Ramadan dan cara menggantinya. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban umat Islam. Namun ada orang yang boleh tidak puasa Ramadan. Siapa saja mereka dan bagaimana cara menggantinya? Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam sangat memahami bagaimana kondisi manusia karena ia adalah din yang ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta manusia kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia adalah zat yang maha tahu tentang manusia. Dia maha mengetahui bahwa kondisi dan kekuatan manusia tidak sama. Karenanya, tidak semua manusia dikenakan beban dan tanggung jawab yang sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang berlaku pada puasa. Meskipun hukum asalnya wajib, tetapi ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala maha tahu kondisi mereka sehingga tidak mewajibkan mereka untuk tetap berpuasa, melainkan diberi keringanan untuk berbuka. Bahkan ada juga yang wajib berbuka, tidak boleh meneruskan puasanya, tentu dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana mengganti puasa yang ditinggalkan itu? Yang pertama adalah wajib tidak puasa dan wajib mengqadha. Uzur pertama yang membuat orang yang wajib berbuka atau tidak berpuasa dan harus mengqadhanya di luar Ramadan, yakni orang yang haid dan nifas. Jika seorang muslimah yang sedang berpuasa kedatangan haid atau melahirkan sehingga mengalami nifas, maka ia wajib berbuka atau membatalkan puasanya. Sebagaimana gantinya ia wajib mengqadha di hari lainnya di luar Ramadan. Aisyah pernah ditanya tentang wanita yang haid, maka ia menjawab, "Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha, yaitu atau mengganti puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha mengganti salat. Yang selanjutnya yaitu boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Uzur kedua adalah memperbolehkan tidak puasa dan wajib mengqadha,
yakni sakit dan safar. Bagi orang yang sakit dan harapan sembuh, yang sekiranya jika ia berpuasa sakitnya makin parah atau atas rekomendasi dokter ia perlu berbuka, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib atasnya untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga musafir yang melakukan safar atau perjalanan boleh baginya sebagaimana ayat tersebut untuk berbuka dan mengganti puasanya di hari lain, yaitu diantaranya hadis yang menjadi dalil pendukung atas bolehnya berbuka bagi orang yang safar, yaitu adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menuturkan, kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, sedangkan waktu itu kami berpuasa, kami berhenti di suatu tempat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang engkau telah dekat musuhmu dan berbuka lebih menguatkan dirimu. Maka hal itu merupakan keringanan, dan di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak. Kemudian kami berhenti di suatu tempat yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, esok pagi engkau akan menyergap musuhmu dan berbuka lebih menguatkan dirimu dari itu, berbukalah kamu. Maka hal itu merupakan keharusan hingga kami pun berbuka. Lalu di belakang itu engkau lihat kami berpuasa lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Selanjutnya itu boleh tidak puasa dan diganti fidyah. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uzur ketiga adalah yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengganti dengan fidyah, yakni usia tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang telah lanjut usia yang susah untuk berpuasa serta orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka bagi mereka itu adalah uzur yang memperbolehkan untuk tidak puasa Ramadan. Sebagai konsekuensinya, mereka diwajibkan membayar fidyah. Dalam surah Al-Baqarah Allah menerangkan, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat ahli tafsir berkata dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ikrimah, yang artinya bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah. Memberi makan seorang miskin merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah payah untuk berpuasa, agar mereka berbuka dan memberi makan untuk setiap hari itu seorang fakir miskin. Begitupun wanita hamil dan menyusui anak, jika mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, mereka boleh berbuka dan memberi makan. Yang keempat, yaitu boleh tidak puasa dan menggantinya diperselisihkan. Sahabat kalbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, uzur keempat adalah yang membolehkan tidak puasa namun diperselisihkan ulama apakah harus mengqadha atau membayar fidyah, yakni hamil dan menyusui. Menurut golongan Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Thawr, mereka hanya diwajibkan mengqadha dan tidak membayar fidyah. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika mereka berbuka karena kekhawatiran terhadap keselamatan anak saja, maka mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tetapi bila yang dikhawatirkan adalah keselamatan mereka sendiri atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengqadha. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, sebagaimana hadis di atas, mereka wajib membayar fidyah jika khawatir akan keselamatan anaknya. Begitupun pendapat Ibnu Umar, sama seperti pendapat Ibnu Abbas di atas. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak ibadah kita, khususnya yang wajib dan perbanyaknya, yaitu sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, atau dengan memperbanyak kita berzikir dan juga memperbanyak sedekah kita dengan
Apa yang kita punya, rezeki yang kita punya, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk demi kebaikan anak-anak binaan yatim dan duafa di Yayasan Sentuhan Kolbu ini. Mudah-mudahan dengan wasilah rezeki dan uluran tangan sahabat kolbu semua, teruntuk anak-anak binaan Yayasan Sentuhan Kolbu, insyaallah Allah akan menggantinya dengan pahala berlipat-lipat ganda. Dan Allah memberikan kemudahan kita, melancarkan urusan kita, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan, 4 daripada penjelasan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.